Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengadakan pemupukan tanaman jeruk saya. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman untuk like, share, and subscribe. Dan like, share, and subscribe, video-video kami atau channel kami akan lebih berkembang, dan Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman bisa mengikuti video-video kami yang kreatif selanjutnya. Pemupukan kita lakukan, kita adakan pengukuran pH tanah tabula pot dulu. Setelah pH-nya kita ketahui yaitu 4,8, apa yang kita lakukan? Karena pH 4,8 adalah asam. Pertama, untuk supaya pH tanah cepat meningkat, kami adakan pengapuran, tapi kita campur sama air. Setelah itu baru kita adakan pemupukan, yaitu pemupukan dengan lewat daun. Yang kedua, nanti setelah kami adakan mengangkat pH tanah dengan pengapuran lewat kotoran, akan kami lakukan juga pemupukan lewat tanah. Bapak, ibu, dan teman-teman yang kami hormati, sebelum kita akan menaikkan pH tanah pengapuran yang telah dicampur air, dan yang saya butuhkan pertama adalah kapur tohor yang sudah saya campur air dengan konsentrasi 30 gram kapur tohor, yaitu kapur yang telah mengalami pembakaran, per 1 liter air. Jadi karena airnya 10 liter, berarti kita butuhkan 300 gram kapur tohor. Yang kedua adalah dolomit, yaitu dolomit dengan kandungan kalsiumnya 30% dan magnesium 22%. Kita larutkan, itu kurang lebih 30 gram per liter air, karena airnya ada 10 liter, jadi 30 gram liter air. Yang kedua, air bersih. Masing-masing ini saya akan ukur pH airnya berapa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, setelah kami adakan pengukuran air yang akan kita gunakan untuk menyampur kapur adalah pH-nya 4,2. Selama ini Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman petani tidak pernah memperhitungkan berapa pH air. Dengan pH air 4,2 itu merupakan kategori airnya asam. Apabila kita adakan penyiraman terus-menerus dengan air yang pH-nya rendah, mau nggak mau bisa mengakibatkan tanah kita pH-nya rendah. Yang kedua adalah air dolomit. Itu seharusnya dolomit itu pH-nya basah, yaitu 7 ke atas. Tapi kenyataannya setelah kita campur sama airnya yang pH-nya 4,2, menjadi pH air dolomit ini adalah 6,8. Yang ketiga adalah campuran air dengan kapur tohor atau kapur yang kita gunakan sehari untuk bangunan, yaitu pH-nya airnya yaitu 12. Berarti sangat bagus kita gunakan untuk menaikkan pH tanah. Ibu dan teman-teman yang kami hormati, setelah kami adakan pengukuran tanah tadi, ukuran pH tanahnya 4,2, apa yang kita lakukan? Yaitu yang kita lakukan pertama, kita naikkan dulu pH tanah sebelum kita adakan pemupukan, yaitu dengan cara kita naikkan pH tanahnya dengan campuran air dan kapur tohor. Kita siramkan di sekitar tanaman kurang lebih 500 sampai 1 liter. Tujuannya apa? Tujuannya pH tanah biar meningkat. Karena kalau pH tanah rendah itu unsur N yang berfungsi sebagai pertumbuhan tidak akan terserap. Unsur fosfat yang berfungsi untuk pembentukan bunga
dan pembentukan akar tidak bisa terserap. Musurga yang berfungsi untuk penanaman penyakit, kualitas buah yang meliputi warna, rasa tidak akan terserap. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman yang berhormati, karena tanaman pH-nya rendah sehingga penyerapan lewat akar tidak akan maksimal. Perlu kita bantu dengan pemberian makanan lewat daun melalui semprot. Pupuk yang kita butuhkan adalah MKP dengan kandungan fosfat 52% dan kalium 34%. Yang kedua yang kita butuhkan KNO3 putih dengan kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat 13% dan kalium non klor 45%. Kedua pupuk ini kami berikan perbandingan 1:1 dengan rasio atau perbandingan 1:P4K6. Diharapkan pertumbuhannya lambat, bunganya banyak, dan buahnya jadi, tidak banyak yang rontok, dan kualitasnya buah adalah bagus. Air yang kita butuhkan adalah 10 liter. Konsentrasi yang kita butuhkan yaitu 2 gram per liter, yaitu untuk penyemprotan daun. Berarti pupuk yang kita butuhkan adalah 20 gram pupuk per liter, yaitu MKP kita berikan kurang lebih 1 sendok makan. Dan dengan pengaduan, dan yang ketiga yang kita butuhkan kurang lebih 1 sendok makan. Kita aduk supaya baru sempurna. Kita biarkan dulu. Setelah itu air kita ambil, kita masukkan ke jet spray. Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya rasa cukup sekian tutorial hari ini mengenai pemupukan tanaman jeruk fase generatif dan cara mengatasi pH rendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.